Kita buka Alkitab kita dari Yohanes pasal 1 ayat 12 sampai ayat 13. Kita akan membaca bersama-sama Yohanes 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Sudah dapat ibu-ibu? Sudah, kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Kuasa dalam diri orang percaya. Ibu yang dikasihi Tuhan, nah sesungguhnya kita semua adalah manusia berdosa yang tidak memiliki kekuatan apa-apa. Bahkan hidup kita sebenarnya dikendalikan oleh kuasa kegelapan itu. Nah itulah sebabnya seringkali kita tidak mampu melawan kekuatan iblis itu, kekuatan dosa dalam diri kita. Nah barangkali itu yang menjadi pergumulan sebenarnya dalam diri banyak orang. Kenapa ya? Saya menginginkan yang baik tetapi justru yang jahat yang keluar. Kenapa selalu saya gagal? Bahkan kadangkala ketika kita mengaku dosa barangkali kita sebut kalau bahasa Batak mengatakan saya talu duau di bansi bulisi. Nah, ada juga statement itu dalam dua pengakuan pengakuan dosa kita di gereja yang memakai agenda ya. Saya talu duau di bensi bulisi. Saya agak memikir-mikir juga dengan statement itu. Kalau ada orang selalu kalah oleh kuasa iblis, itu sebenarnya orang yang masih dalam statusnya masih berdosa. Nah, sekarang mari kita lihat kuasa dalam diri orang percaya. Nah, pertama mau kita lihat dari topik ini adalah siapa sebenarnya yang dimaksud dengan orang yang benar-benar percaya itu. Ya, ini perlu ditanyakan ulang dengan kita kan. Sitong donwae ngau nang percaya di Tuhan Yesus. Kenapa? Karena ternyata di dalam Yakobus 2:19 dikatakan engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Oh, rupanya iblis percaya juga, ya kan? Setan-setan percaya, tapi apakah kemudian itu yang dimaksud dengan percaya itu? Nah, mari kita lihat di sini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya. Siapa sebenarnya yang sungguh-sungguh disebut sebagai orang percaya itu? Nah, percaya itu kalau kita lihat di dalam bentangan Alkitab kita ini, yang pertama kalau dikatakan seseorang itu percaya kepada Yesus, nah berarti dia memiliki pengetahuan atau pengenalan tentang siapa sebenarnya Yesus itu. Dia tahu pribadinya, walaupun itu sebenarnya satu topik besar ya, dan saya kira juga di Bu Lydia sudah dibahas pernah itu ya, kristologi ya. Bagaimana kita mengenal dia, pribadinya, dia adalah Allah yang menjadi manusia. Tapi juga kita tahu apa karyanya. Nah di tengah-tengah gereja kita, bapak-bapak gereja menyarikan pengenalan terhadap Kristus itu dalam pengakuan iman rasuli kita bagian kedua. Nah dikatakan di sana kira-kira begini, mungkin ada berbeda sedikit dengan yang biasa kita sampaikan di gereja ya, karena memang ada beberapa versi. Nah, aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Jadi Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia dan kelahirannya tidak sama seperti kita. Walaupun dia manusia, dikandung oleh seorang manusia, tapi dia lahir di luar struktur keberdosaan kita. Satu topik besar sebenarnya perlu dipelajari. Kenapa Yesus itu dikatakan keturunan perempuan? Nah, sementara kita ini adalah keturunan laki-laki, itu maka semua kita mewarisi dosa itu siapapun
Tapi Yesus yang lahir bukan oleh karena persetubuhan Yusuf dengan Maria. Dia adalah pribadi yang dikandung dari Roh Kudus. Nah, itu penting bagi kita. Nah, lalu kemudian apa dikatakan? Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Jadi Yesus itu yang adalah Allah menjadi manusia itu untuk kepentingan keselamatan umat manusia benar-benar mati. Ya, jadi kalau nanti ibu-ibu mendengar pengajaran yang mengatakan Yesus itu sebenarnya kan nggak benar mati, dia pingsan saja. Nah, itu makanya dia bisa bangkit lagi. Nah, itu salah. Kenapa? Kalau Yesus tidak benar-benar mati, maka kita yang sudah mati oleh karena dosa itu akan tetap mati. Bukankah kematian Kristus itu menggantikan kematian kita? Itu penting loh ibu-ibu ya. Nampaknya sederhana-sederhana, tapi itu nuansa makna dari kematian Kristus itu sangat penting. Jadi kalau Yesus itu hanya pingsan berarti dia tidak mati, berarti dosa kita nggak tuntas. Karena upah dosa ialah maut. Mati ya. Lalu apa dikatakan? Nah, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Pada hari ketiga, nggak boleh hari keempat, nggak boleh hari kedua. Makanya hitungan-hitungan itu tepat. Ya. Kenapa? Karena itu berhubungan dengan penggenapan nubuat. Lalu kemudian apa dikatakan? Ya. Naik ke surga. Baru kita rayakan itu. Yesus naik ke surga, benar-benar dia di surga. Kenapa? Dia datang dari surga, kerjakan semua keselamatan itu dengan sempurna, kembali ke surga. Di surga ngapain? Bekerja lagi ya kan, menyediakan tempat, mensyafaatkan kita. Ya, dia kan imam besar kita. Jadi sekalipun kita lupa berdoa, dia tetap mendoakan kita loh. Bahkan di dalam Yohanes 17, sebelum Yesus mati di kayu salib, sebelum dia dikuburkan, sebelum dia bangkit, sebelum naik ke sorga, dia sudah mensyafaatkan kita semua. Itu perlu dipelajari itu ya. Dan aku berdoa kepada orang-orang yang akan percaya oleh pemberitaan mereka katanya. Itu siapa mereka? Murid-murid. Jadi ada berkesinambungan, jadi kita ini termasuk dalam doa Yesus di situ. Dan di sorga pun Yesus mendoakan kita. Lalu kemudian apa? Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Yesus pasti akan datang kembali. Nah, itu pemahaman itu penting bagi kita. Lalu kemudian yang kedua, kalau kita bicara tentang percaya kepada Yesus, kalau tadi itu pengetahuan, itu makanya ibu-ibu jangan sampai alpa membaca Alkitab. Saya hari ini membaca sampai di 2 Raja-Raja 3. Terus nanti akan ya selesai, saya harap bulan 12 ini selesai untuk yang ke-8 kali. Terus membaca. Supaya apa? Supaya pengenalan kita, pengetahuan kita tentang Allah kita itu semakin hari semakin dipertajam. Ya. Lalu yang kedua namanya itu asensus atau persetujuan atau keyakinan. Nah, banyak orang yang tahu siapa Yesus, banyak orang yang tahu apa yang dikerjakan Yesus, tapi belum tentu setuju. Termasuk dengan iblis tadi. Nah, saya sering katakan begini, kita ini nggak usah berdebat dengan iblis tentang Allah Tritunggal. Kalah kita. Kenapa? Pengetahuan masih kita sangat kecil. Iblis apa? Dia sudah layani dulu. Dia sudah layani Allah Tritunggal itu, tahu persis dia. Nah, masalahnya kemudian dia tidak mau meyakinkan diri, menyerahkan diri kepadanya, menjadi Allahnya. Nah, ahli-ahli teologi, agama-agama seberang itu tahu siapa Yesus, sebutannya mungkin bermacam-macam mereka sebutkan. Tapi apakah mereka yakin? Apakah mereka setuju bahwa Yesus itu satu-satunya juru selamat? No. Jangan-jangan kita pun seperti itu, kita enggak lah ya. Ya, itu banyak orang tahu persis tentang Yesus itu, bahkan bisa diceritakan mungkin lebih fasih dari kita. Tapi belum tentu setuju mereka, apalagi yakin. Yang terakhir dikatakan itu ada fidusia. Nah, itu mempercayakan diri ya kepada pribadi yang diimani.
Nah, jadi kalau saya katakan saya percaya kepada Kristus, berarti saya harus mempercayakan diri kepada Kristus. Di dalam mempercayakan diri ini ada dua hal. Nah, yang pertama saya menyerahkan diri secara total kepada Kristus. Ya, barangkali itu sudah sering kita lakukan. Hupasahat masa luhut nangulukku tuho Tuhan. Aku menyerahkan diriku sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Tapi yang sering lupa yang kedua ini, yaitu menerima Yesus dalam hidupnya. Ibu yang dikasihi Tuhan, istilah menerima Tuhan Yesus itu bukan istilah satu kelompok agama, bukan. Itu bukan istilah satu aliran di dalam agama Kristen, bukan. Itu istilah Alkitab. Kenapa? Kenapa kita harus menerima Yesus? Karena semua yang kita inginkan itu ada di dalam Kristus. Jadi kalau Yesus itu hanya di luar, kita dekat-dekat dengan kita, sebenarnya kita tidak mendapatkan makna yang sesungguhnya dari karya Kristus. Itulah sebabnya setiap kita harus membuka hati menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Dia hidup di dalam hati kita, menjadi Tuhan, menjadi Raja dan Juru Selamat pribadi kita. Saya kira itu sudah sering disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Ya. Sama seperti makanan yang lezat yang sudah dihidangkan di meja. Kalau ibu-ibu tidak pernah mengambil makanan itu, memasukkan ke dalam mulut, lalu dikunyah-kunyah dan ditelan, makanan yang lezat itu, yang penuh dengan kandungan nutrisi itu, tidak akan pernah membawa dampak apa-apa dalam kehidupan kita. Barangkali kita bisa bayangkan, nampak, nah ini kayaknya saksang ini nanti inilah rasanya ini kan, apalagi sudah ada aroma andalimannya itu ya kan, kayak gini kan. Tapi kalau nggak diambil, dimasukkan mulut, dikunyah, ditelan, nggak ada manfaatnya bagi kita. Karya Kristus yang luar biasa itu, Yesus yang ajaib itu baru memberikan manfaat dalam kehidupan saya, dalam kehidupan ibu-ibu, kalau berkenan membuka hati menerima Dia dalam hidup kita. Kalau tidak ibu-ibu, Anda bukan orang percaya yang sesungguhnya. Bisa ya? Itu sama seperti kalau orang tidak mau menerima Tuhan Yesus, itu sama seperti kalau ada ranting patah lalu hanya didekatkan saja dengan batangnya itu. Ada patah lalu didekatkan, itu tetap mati. Supaya dahan itu bisa hidup kembali, dia harus dicangkokkan, dimasukkan kembali ke dalam batangnya itu. Maka pada bagian terakhir ini sebenarnya ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, yang merupakan puncak daripada iman itu, bagaimana kita berserah terus-menerus kepada Kristus, dan dalam status kita harus menerima Yesus. Menerima Yesus itu hanya satu kali, tapi berserah kepadanya itu berkali-kali, setiap saat. Nah, maka pertanyaannya adalah supaya nanti benar kuasa dalam diri orang percaya ini nyata dalam hidup kita, nanti akan kita lihat apa implikasinya. Nah, pastikan bahwa semua kita ibu-ibu sudah pernah membuka hati, mengundang Tuhan Yesus masuk dalam kehidupan kita secara pribadi dengan sungguh-sungguh. Kalau benar ibu-ibu sudah pernah menerima Tuhan Yesus, itu pasti ada perubahan suasana dalam diri kita. Saya sekarang sedang mengajar Marguru Malua di gereja. Saya katakan, orang Kristen itu yang dia lakukan itu bukan pengekangan karakter, ya, bukan, tapi pembaharuan manusia batinia. Saudara, itu maka tidak maju-maju negara kita ini salah satu agama lah. Ketika datang bulan itu, mereka mengekang diri seketat-ketatnya. Maka kalau ada urusan di pemerintahan, usahakan di situ. Oh, manis mereka semua. Ada apa-apa, ada yang bantu. Tapi setelah lewat bulan itu, jangan harap mereka akan kembali seperti itu. Kenapa? Karena hanya pengekangan karakter. Sama seperti kita orang Kristen, enggak boleh berbohong di sini. Kenapa? Ini gereja. Emangnya kalau di luar gereja boleh berbohong? Enggak boleh cakap-cakap kotor di sini. Kenapa? Gereja ini. Dan di luar bisa. Kan ada seperti itu ya kan?
Jadi ada orang mengekang diri hanya oleh karena situasi, atau dia berjalan bersama dengan kawannya, berjalan bersama dengan pendeta, lalu dia ya manis-manis sekali bicaranya, tapi di luar itu tidak. Orang Kristen bukan seperti itu. Bukan pengekangan karakter, tapi pembaharuan manusia batiniah, dan itu bisa terjadi kalau ibu-ibu dan saya membuka hati menerima Tuhan Yesus. Mianma Tuhan Yesus di bagasa rohatta. Ibana gabi Tuhan, gabi Raja, gabi Sipalua di bagasan ngulutta. Dia tinggal, bukan mampir ya. Bukan, Yesus itu bukan tamu sesaat, dia bukan. Dia penghuni. Maka terjadilah pembaharuan manusia di dalam manusia batiniah itu. Kita dirubah. Oke Bibi ya. Jadi kalau kita bicara tentang kuasa dalam diri orang percaya, pastikan dulu bahwa kita benar-benar orang yang percaya, kan begitu ya kan? Nah, bukti nyatanya apa? Sudah pernah membuka hati menerima Tuhan Yesus. Jadi ibu-ibu mana tahu nanti ada yang belum mengerti dengan jelas di sini, poin ini bisa ditanyakan ke hamba-hamba Tuhan yang di sini atau kepada pengurus kita ya, atau mungkin perlu pelayanan pribadi. Saya pikirnya sudah hebat kali saya kan. SMP sudah baca perjanjian baru selesai, SMA baca Alkitab sudah selesai ya. Rajin ke gereja, pengajar kor ya, anggota kor dulu sanggul, dulu NHKB dulu sanggul. Oh itu diperhitungkan itu dulu dalam zaman kami, kalau festival itu diperhitungkan itu ya kan. Di Medan Ketua Napuso Bulung. Wah, tapi enggak menerima Yesus ya. Tahun 96 saya baru terima Tuhan Yesus bulan Oktober. Disitulah pembaharuan terjadi. Nah itu yang pertama ibu-ibu. Pastikan bahwa kita semua sudah benar-benar orang percaya. Kalau tidak, kita sama seperti tadi manusia berdosa itu yang tidak memiliki kekuatan apa-apa. Yang ada hanya kekuatan manusia batinia, jasmaniah kita. Itu maka kita ketika bertemu dengan tempat-tempat angker takut. Lewat kuburan takut. Ya kan gitu ya kan. Mati lampu ketakutan. Oh, setan katanya kan. Lewat sampah pun dia takut. Kenapa? Katanya di situ banyak setan. Kan begitu katanya ya kan. Lewat pohon besar, lewat tempat ada yang pernah orang bunuh diri, takut gitu ya kan. Lah, enggak ada kuasa dalam dirinya. Kenapa? Memang dia manusia berdosa, masih mati secara rohani. Oke. Nah, lalu bagian kedua dari topik ini, apa kuasa yang dimiliki seseorang jika ia percaya dan menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya? Nah, dari bacaan kita tadi, ayat 12 dikatakan, ia diberi kuasa atau otoritas untuk menjadi anak Allah. Hebat loh ibu-ibu. Anak presiden saja sudah hebat ya, enggak usah anak presiden. Anak gubernur saja yang mati pun hebat sekarang ya kan. Heboh loh sejagat raya gitu ya. Paling tidak Swiss dengan Indonesia itu heboh. Masih anak seorang gubernur, itu pun sudah mati. Nah sekarang kalau saya menerima Tuhan Yesus, kalau ibu-ibu menerima Tuhan Yesus, kalau kita semua menerima Tuhan Yesus, kita disebut sebagai anak Allah, diberi kuasa sebagai anak Allah. Jadi ada perubahan status, itu yang pertama. Nah sebenarnya kalau kita belajar doktrin keselamatan, ini penting sekali. Ada perpindahan, ada peralihan status dari manusia berdosa menjadi orang kudus. Dari anak kegelapan menjadi anak terang. Dari anak sibolis, anak setan. Pernah baca di Alkitab? Iblislah yang menjadi bapamu, kata Tuhan Yesus. Pernah baca itu? Enggak ya? Jangan durhaka loh. Kita ini dulu anak-anak iblis gitu loh. Iya memang kita anak iblis. Nah, anak iblis tapi kalau terima Tuhan Yesus dia menjadi anak Allah. Jangan takut mengatakan aku anak Allah. Saya memang dulu agak risih dengan istilah itu. Nah hebat mau bohong anak dia tahu. Kau kan suka bohong. Kau kan suka nipu, kau kan suka nyontek, masa anak Tuhan? Nah, di sini perlu kita jelas di sini. Yang kita bicarakan di tahap awal ini adalah perubahan status.
ada namanya nanti status dan aktus. Ya, keberadaan dan tindakan. Orang tidak akan benar melakukan tindakan kalau statusnya nggak benar. Tidak bisa kita ibu-ibu melakukan tindakan-tindakan sebagai anak Allah kalau kita bukan anak Allah, kalau status kita bukan anak Allah. Nah, jadi kalau kita menerima Yesus dalam hidup kita, sekali lagi saya baca ayat 12 itu, tetapi semua orang yang menerimanya, ya, huruf nya N-nya itu huruf besar ya. Siapa yang dimaksud itu? Kalau baca dari atas itu adalah firman yang menjadi manusia, kan gitu ya kan? Firman pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Jadi firman yang menjadi manusia itu Yesus. Berarti ayat ini sedang mengatakan semua orang yang menerima Yesus dalam hidupnya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi ibu-ibu, kalau ibu-ibu sudah menerima Yesus, aminkan dalam dirimu, katakan dalam dirimu, anak ini dibata doa. Aku ini anak Tuhan, aku anak Allah. Ya, itu ya. Nah, jadi kita diberi kuasa, diberi otoritas menjadi anak-anak Allah. Nah, dijelaskan tadi ayat 13 itu, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging. Jadi ini kelahiran baru. Ya, manusia baru, ciptaan baru. Nah, bukan pula secara jasmaniah oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi kita dilahirkan dari Allah, maka Allah itu menjadi Bapa kita. Nah, maka ibu-ibu, saya kira sudah pernah saya katakan, orang baru benar mengatakan dalam doanya itu, Bapa kami yang di sorga, dia baru benar menyatakan statement itu kalau dia sudah terima Tuhan Yesus dalam hidupnya. Jadi muluadung halak mandok amanah bila di benua gijang, HP dak kiadu pidijakon Tuhan Yesus di bagasan nguluna, dang sitong tang yang ni, dang anak di batai ba. Kalau ada orang mengatakan Bapa kami yang di sorga sementara dia belum pernah menerima Yesus, dia anak setan sebenarnya. Lalu mengaku-ngaku Allah itu bapaknya. Saya bisa banyak orang mengaku saya sebagai bapaknya. Ya. Tapi saya tahu siapa anak saya yang sesungguhnya. Bisa ibu-ibu. Banyak orang mengatakan Bapa kami yang di surga, tapi Allah tahu siapa anak yang sesungguhnya, yaitu orang-orang yang sudah menerima Yesus dalam hidupnya. Ya, ibu-ibu. Jadi kita yang sudah menerima Yesus lalu diberi otoritas, diberi kuasa, diberi wibawa sebagai anak Allah. Jadi jangan lagi lepe mardalannya kan. Isi mah bang, napugus tuh iba, miskin. Anak Allah loh, anak Allah, bukan anak bupati, bukan anak gubernur, bukan anak presiden, bukan anak raja dunia ini, tapi anak raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, itu Bapak kita. Nah itu ibu-ibu yang dikasih Tuhan, maka apa implikasi kuasa sebagai anak Allah itu dalam kehidupan kita? Apa implikasinya? Apa manfaatnya itu bagi kita seperti tema kita ini? Nah, apa kuasa dari orang-orang percaya itu? Nah, yang pertama seperti yang saya katakan tadi, implikasinya bahwa status kita diubah dari manusia berdosa menjadi orang kudus, dari kegelapan menjadi terang, anak terang, dari anak iblis menjadi anak Allah. Itu status yang melekat dalam diri kita, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Bukan berarti kalau saya yang sudah menerima Yesus ini lalu jatuh ke dalam dosa lalu hilang status saya sebagai anak Allah. Tidak. Di sini banyak orang yang membuat orang tidak yakin akan keselamatannya. Dia pikir kalau dia walaupun dia sudah terima Tuhan Yesus lalu kalau dia jatuh dalam dosa lalu hilang statusnya sebagai anak Allah. Bukan. Status sebagai anak Allah itu permanen, kekal, dan itu disahkan, dimeteraikan dengan Roh Kudus dalam hidup kita. Jangan sanksi di situ. Saya kira begini, Ibu, atau ada enggak di antara kita yang ada di sini berani mengatakan bahwa dia pernah bisa melewati satu hari tanpa melakukan dosa? Ada yang bisa? Ada?
nanti saya kasih 100.000. Ada. Ya. Tapi jujur ya, bisa melewati 1 hari dari pagi sampai dia nanti tidur, nggak pernah melakukan dosa. Udah mengerti arti dosa itu kan, bukan hanya yang dilakukan dalam pikiran saja pun sudah dosa ya kan. Ada, saya kasih, ini 200.000 ada, masih ada. Ya. Serius ya. Dan saya yakin semua yang menyebut dirinya hamba-hamba Tuhan pun masih sering jatuh dalam dosa. Walaupun dosanya tidak sama seperti kita barangkali, kita barangkali masih bergumul dengan kata-kata kotor. Mereka nggak di situ lagi. Aduh Tuhan, kok bisa lah tadi nggak maksimal aku mempersiapkan khotbah ini ya. Di situ masalahnya. Kenapa aku terlambat tadi untuk memberitakan Injil sama dia ya? Barangkali begitu dia kan. Nah, jadi status kita itu permanen ibu-ibu ya. Kalau sudah terima Tuhan Yesus, status saya sebagai anak Tuhan, status ibu-ibu sebagai anak Tuhan itu permanen. Oke. Lalu yang kedua, implikasi dari status kita sebagai anak Allah itu, diberi kuasa sebagai anak Allah itu, nah kita dijadikan menjadi ahli waris yang pasti akan kerajaan Allah. Dijadikan menjadi ahli waris yang pasti akan kerajaan Allah. Dalam Roma 8 ayat 17 dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Ya, sekali lagi. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji. Nah, perhatikan ibu-ibu. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi kalau saya sudah anak Tuhan, kalau ibu-ibu sudah anak Tuhan, statusnya sudah anak Tuhan, maka nanti kalau mati sudah pasti ke sorga. Itu makanya ada namanya jaminan kepastian keselamatan. Dan itu hanya ada di dalam agama Kristen, dan itu berlaku kepada semua orang yang sudah menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya. Bukan hanya sekadar orang Kristen ya ibu-ibu ya. Bukan. Bukan karena dia anggota KOR. Haleluya. Bukan ya. Bukan. Tapi karena sudah menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya. Jadi mulu marujung ngulu itu surga. Nah, tolonglah kita ini ya. Pastikanlah ini kita semua sudah menerima Yesus, supaya nanti kalau ada yang meninggal di antara kita enak menghiburnya, keluarga kan. Pos rohata anggui nangon ditikini ngulu takas do di jakon Tuhan Yesus di bagasan ngulu. Pos rohata itu surga ini. Kadang-kadang kami pun dalam penghiburan susah juga kan. Benar, kalau sudah terima Tuhan Yesus nangin ya. Nanti kalau kita bilang sudah terima Tuhan Yesus padahal belum, berbohong kita. Kita bilang nanti, kan nggak mungkin kita bilang penghiburan kan. Ya memang kita ragulah tentang inang ini ya. Kan nggak enak ya kan, tapi nggak juga kita bisa format bahasa kita kan, nanti berbohong. Ya maka pastilah ya kan, terima Tuhan Yesus. Karena ini jelas loh ibu-ibu, nats firman Tuhan ini. Orang yang sudah menyandang status sebagai anak Allah, dia kalau meninggal pasti ke surga. Saya harap kita mendalami buku ende kita itu, yang orang Batak yang pakai buku ende kan. Ndang pola alani dosam, umbain nasundat pong. Benar itu ya? Enggak bisa. Kenapa? Karena jujur sampai sekarang pun saya masih sering jatuh ke dalam dosa. Kita masih sering jatuh ke dalam dosa. Tapi kalau apakah dengan dosa saya itu akhirnya hilang keselamatan saya? Nah kalau begitu syarat keselamatan itu, maka saya bisa pastikan hari ini tidak ada yang selamat. Siapa di antara kita yang bisa, seperti yang saya katakan tadi, bisa lewat 1 hari tanpa melakukan dosa? Enggak ada. Tapi anugerah Allah di dalam Kristus berlaku bagi semua orang yang sudah menerima Yesus itu. Jadi jangan ada di antara kita lagi nanti, ai mulu mati huinang tu dia doh. Batu cuma lingkar B. Bukan itu maksudnya. Bukan ya kan? Bukan itu maksudnya. Tu surga doh, itu maksudnya. Iya kan? Apalagi di angku mau mati di badu tuh tada katanya pula nanti kan, bukan itu maksudnya.
Nah, yakinkan diri kita. Jadi firman Tuhan ini, ibu-ibu, yang ditulis di Alkitab ini adalah kebenaran. Ya, jadi kalau Tuhan kita mengatakan seperti ini, orang yang percaya, yang menerima Yesus itu disebut sebagai anak Allah, amin. Kan gitu ya kan? Dan kalau kita sebagai anak Allah nanti mati, pasti masuk surga. Itu udah jelas ayatnya. Roma 8:17. Amin. Kan itu loh. Jangan nanti, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli warisan Allah. Masa iya? Jangan gitu lagi nanti kan. Masa iya? Enggak. Ini benarin. Nah, itu implikasi yang kedua. Jadi statusnya dirubah dari manusia berdosa menjadi anak Allah. Lalu yang kedua, kita adalah ahli waris yang pasti. Sekali lagi, jangan ragu akan keselamatan kalau sudah terima Tuhan Yesus. Nah, yang ketiga, implikasinya adalah kita bukan lagi orang yang dimurkai, tetapi orang yang dikasihi. Dalam 1 Petrus 2:10 dikatakan, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. 1 Petrus 2:10. Banyak orang, dia masih merasa dirinya adalah orang yang dibenci oleh Tuhan. Setiap kali dia berdoa, dia membayangkan Allah itu seperti bengis. Nah, kira-kira gitu kan. Dia tidak bisa membayangkan Allah itu tersenyum kepadanya. Dia tidak bisa merasakan bahwa Allah itu senang kepadanya. Kenapa? Karena dia selalu menempatkan dirinya sebagai orang yang bersalah, di mana Allah selalu marah dengan dirinya. Apa begitu Allah kita itu? Ini ayat ini penting bagi kita. Memang dulu kita ini orang yang dibenci. Bukan dibenci itu apa ya? Karena kita manusia berdosa, dosa-dosa kita itu membuat kita itu jijik di pandangan Tuhan. Gak suka Allah lihat kita, ya. Yang dahulu tidak dikasihani, tapi sekarang karena sudah menerima Yesus. Nanti kalau baca konteks 1 Petrus 2 itu ayat 10 itu orang yang sudah menerima Yesus, sekarang dikasihani. Itu maka ibu-ibu, kita ini ketika berhadapan dengan Tuhan, kita bukan peminta-minta. Ingat status kita anak. Maka di dalam doa pun jangan kita menjadi peminta-minta. Jadilah sebagai anak. Ya. Lalu yang keempat, apa implikasinya kalau kita diberi otoritas sebagai anak-anak Allah, sebagai orang percaya itu? Nah, kita dimampukan untuk mengalahkan kedagingan kita. Kita dimampukan untuk mengalahkan kedagingan kita. Nah, maka seharusnya doa kita bukan lagi seperti tadi waktu mengaku dosa. Saya tahu doa Tuhan di benci bulisi, bukan begitu lagi. Barangkali sudah ada kemajuan. Jod do petalu Tuhan di benci bulisi. Barangkali gitu ya. Bisa bedakan ini. Ya, dulu selalu kalah oleh iblis, oleh daging, kedagingan oleh dosa. Sekarang masih sering jatuh oleh dosa. Bisa bedakan ini, statement ini. Nah, yang terbaik apa? Kadang-kadang ya kan. Ini sudah lebih flong lagi nih kan. Sipata talu dua Tuhan di benci bulisi. Sipata. Berarti udah lebih banyak menangnya kan? Iya. Dan itu sekali lagi ibu-ibu yang dikasih Tuhan hanya terjadi bagi orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus. Yang berikutnya, implikasi dari status kita sebagai anak Tuhan, orang percaya itu, nah kita dimampukan untuk melakukan perkara-perkara rohani atau perkara-perkara yang ajaib. Nah, dalam Markus 16 ayat 17 sampai 18 firman Tuhan mengatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ayat 18, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Wah, luar biasa loh ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Itulah sebabnya orang Kristen itu harus menjadi orang-orang yang berani. Ya.
Jadi seperti yang saya katakan tadi, ya jangan lagi takut dengan simbolis. Nah, kalau ada yang kesurupan, nah jangan lagi dibujuk-bujuk kan. Nah, jadi isi deho, opung muda, si nomor 3 mas, senang sah. Jadi ada mas semua, ben maju si pangano nih, kita potong ayam gara-gara itu, makan dia. Usir dalam nama Yesus. Kita diberi otoritas. Oke, nah Allah, manusia, ciptaan ini ya, bumi ya, atau setan sebenarnya di sini. Ya. Jadi sekarang kita manusia ini yang tadinya jatuh ke dalam dosa ada di sini, sekarang dikembalikan pada harkat dan martabatnya, dan Kristus ada dalam diri kita. Di dalam Efesus pasal yang kedua dikatakan, sekarang kita didudukkan bersama-sama dengan Kristus di sorga. Jadi orang yang percaya itu sebenarnya secara status dia sudah didudukkan bersama-sama dengan Kristus di sorga. Dan dia memiliki kuasa otoritas Allah dalam dirinya. Jadi kalau nanti pulang kampung jumpa dengan orang yang permata bigu, tahu permata bigu? Susah kita jalan sama dia ya. Kalau ada kawan permata pergi, mikir. Kenapa? Lewat orang itu. Siapa? Gak berani dia bilangnya waktu di jalan itu kan. Pokoknya adalah mikir. Setelah di kampung nanti baru dibilang, kenapa tadi gue bilang gitu? Lewat tadi orang itu. Siapa? Setan, si bolis katanya. Nah, nanti ke depan kalau jalan di tempat angker jalan gitu. Kalau dibilang minggir ada sebuahnya, mereka yang harus pinggir. Ah gitu kita bilang ya kan. Masa aku pula yang minggir? Mereka minggir. Lah iya lo anak Tuhan lo. Bisa ya? Iya kita diberi kuasa. Ini saya harap ini membangunkan semangat iman kita. Masa lewat Gajah Mada nanti ketakutan. Nunggu angkot di situ. Kata yang boleh bilang. Apa? Kenapa? Tata aja situ. Saya dulu waktu tinggal di daerah Jalan Saudara, ada di gang itu, ada permalip. Lalu seringkali lewat di situ setan-setan. Dari mana saya tahu? Itu pertama suara anjing, gitu kan, melolong dia kan, tahu kita ya. Nah, aneh itu. Lalu biasanya kadang-kadang merinding juga saya gitu kan. Jadi kalau terlalu ribut anjing itu, keluar saya dari kamar, seperti saya tantang gitu. Iya betul. Keluar. Nah, induk semang kami waktu itu permata bigu. Lalu kalau ribut begituan, besok saya tanya, berapa semalam lah ya saya bilang? 3 katanya kan. Di mana? Situ pertama orang itu baru ke sana katanya. Ada pohon kapas di situ, lalu ada pohon apukat gitu kan, situ. Baru ke sana pergi katanya. Sekarang enggak perlu takut dengan itu. Kita adalah anak Tuhan, diberi wibawa rohani, kuasa Allah dalam diri kita. Mampu mengalahkan kuasa kegelapan. Dalam nama Yesus kita bisa mengalahkan semua itu. Otoritas itu diberikan kepada kita, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Kuasa itu diberikan kepada kita. Nah, kemudian tadi dikatakan ada beberapa hal di sini. Lalu berbicara dengan bahasa yang baru. Kata-kata kita menjadi bernas. Saya sering katakan begini. Nah, ini saya harap kita perhatikan ibu-ibu ya. Di dalam menasehati orang, jangan pernah andalkan hikmat kita. Andalkanlah hikmat Tuhan yang ada dalam diri kita. Itu maka ketika kita berbicara nanti orang ini, iya ya katanya. Bukan kita itu. Kuasa Allah dalam diri kita itu yang sedang bekerja dalam dirinya. Jadi di alam roh sebenarnya sedang disentuh hatinya. Begitu. Iya ya. Saya tadi ada melayani 2 orang ibu-ibu. Nah habis Bu Maria itu ada datang, lalu setelah bincang-bincang sekitar 45 menit lalu kami berdoa. Setelah amin saya bilang, berkaca-kaca mata mereka. Padahal menurut saya doa saya biasa saja. Biasa. Kenapa? Saya justru yang heran. Kenapa menangis orang ini begitu ya kan? Nah, jadi kata-kata doa itu yang diurapi oleh Tuhan menyentuh hati mereka. Menyentuh hati mereka. Ibu-ibu pernah merasakan itu? Khotbah pun seringkali begitu di gereja kan? Kenapa kadang-kadang waktu hamba Tuhan itu, amang pendeta itu khotbah, sedikit pun gak menyentuh hati kita? Kenapa ya? Padahal kita juga berjuang. Tapi ada hamba Tuhan sederhana,
Enggak panjang gelar teologinya, tapi asal ngomong dia, iya ya, aku itu. Mereka berbicara dengan bahasa yang baru. Tuhan berikan hikmat dan Roh Kudus bekerja di dalam setiap kata-kata yang disampaikan itu. Jadi nanti kalau menasihati anak-anak, andalkanlah kuasa ini kan sebagai anak Tuhan. Kalau membujuk suami supaya datang kaum bapak, ini kan perjuangan kaum bapak ini. Kita topanglah dulu ya. Ya, saya bersyukur istri saya sudah lepas dari sini pergumulan ini ya kan. Enggak perlu lagi berdoa untuk ini ya. Tapi barangkali ibu-ibu yang masih punya suami lah tentu ya kan. Yang enggak punya suami janganlah cari suami, enggak usah lah. Yang masih punya suami lah ya kan. Andalkanlah kuasa Kristus yang ada dalam diri kita ini untuk berbicara kepada mereka. Nah, sehingga ketika kita sampaikan yang terjadi bukan perlawanan. Kan seringkali yang terjadi seperti itu ya. Kita sampaikan yang dikatakan apa? Menyakitkan hati kita. Nah, jadi andalkan kuasa Kristus itu. Lalu juga dikatakan berikutnya tadi, ya mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit. Bukan hanya meletakkan, siapapun bisa kalau hanya meletakkan begitu ya kan. Tapi ada kuasa yang bekerja dalam diri orang percaya itu ketika diletakkan tangannya, kuasa Allah bekerja sehingga terjadi kesembuhan. Ya walaupun hamba Tuhan gak juga sembarangan meletakkan tangan gitu ya kan. Kalau Tuhan suruh diletakkan tangan, letakkan tangan. Kalau tidak, gak usah. Ya. Dan saya merasakan ini dalam pelayanan-pelayanan itu seringkali. Nah, bukan hanya kesembuhan fisik bisa juga terjadi, tapi yang paling penting adalah ada orang banyak sakit rohani loh. Sakit rohani. Lalu kita ketika tumpangkan tangan, doakan dalam nama Yesus. Ketika amin, lega dia rasa. Lega. Ya. Jadi doa-doa menjadi efektif karena kita anak-anak Tuhan. Nah, lalu kemudian berikutnya dikatakan karena kita adalah anak, kita diberi akses untuk menghampiri tahta kasih karunia Allah. Di dalam Ibrani 4 ayat 14 sampai 16, mana tahu ada yang mau mencatat ya. Kita diberi akses untuk menghampiri tahta kasih karunia Allah. Dalam Ibrani 4 ayat 14 sampai 16 dikatakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Dulu orang tidak bisa bebas berdoa kepada Tuhan. Tidak bisa bebas menghampiri Allah, harus melalui imam. Kan begitu dulu ya, makanya ada tirai pemisah itu. Ya. Tapi ketika Kristus mati itu terbelah dua, sekarang itu diputuskan. Kamu bisa langsung berhadapan dengan Allah. Hebat kita ini loh ibu-ibu. Orang Kristen itu bisa berdoa menghampiri Allah di mana saja, dalam keadaan apa, dimanapun. Tidak seperti agama seberang ya. Mereka nggak boleh berdoa di kamar mandi loh. Itu jorok. Orang Kristen gitu? Enggak. Ada kondisi-kondisi tertentu mereka nggak diizinkan berdoa. Bahkan ringtone handphone pun nggak boleh bunyi di kamar mandi kalau itu bernafaskan agama mereka. Bisa masuk neraka mereka katanya. Tapi orang Kristen itu ketika dia percaya menerima Yesus dalam dirinya, Allah itu membuka tahta kasih karunia-Nya. Mari. Maka ini hebat sekali nih penulis kitab Ibrani ini mengatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian. Jadi kalau berdoa kepada Tuhan gak perlu takut-takut ya.
Atau udah ada di antara kita di sini ketika berbicara dengan yang ini yang masih hidup, ayahnya atau ibunya, maaf saya pakai istilah itu. Ada di antara kita takut berbicara kepada mereka. Mau bicara kepada bapak kita kan? Gitu ya kan? Pak, aku mau bicara lah, anakmu datang mau bicara. Ada seperti itu? Mana ada? Pak, gitu langsung ya kan? Lancar ngomongnya. Demikian kita dengan Allah kita itu. Allah itu sekarang menjadi Bapa kita. Kita bisa berani. Saya harap saya tidak mengatakan supaya kita bermain-main dengan dosa. Tapi jangan dosa itu membuat kita sulit menikmati keindahan hadirat Tuhan. Ketika kita berkomunikasi dengan Dia. Kasih Tuhan itu jauh melampaui segala keberdosaan kita. Dan Dia sekarang sudah membuka tabir itu. Marilah berdoa kepadanya dengan penuh keberanian. Dengan rasa damai. Ya, jangan ada takut berdoa ya. Tapi juga jangan kebablasan, gak hormat lagi. Jadi ini perlu kita padukan dalam kehidupan kita, berani dan hormat. Kita tetap menghormati Dia sebagai Allah, tapi jangan kemudian sampai rasa gara-gara hormat kita itu hilang keakraban kita dengan Allah. Terakhir implikasinya, nah karena kita sebagai anak Allah, maka kita dituntut untuk hidup sesuai dengan status kita yang baru, yaitu hidup dalam kekudusan. Jadi bukan hanya wibawa itu ada dalam diri kita, tapi pola hidup kita pun semakin selaras dengan status kita sebagai anak Allah. Disinilah perjuangan kita mewujudkan kebaikan-kebaikan itu, supaya semakin selaras dengan status kita sebagai anak Allah. Guarnama daina, kan itu ya kan, kata orang Batak. Jadi guarnama daina, jadi nama membawa rasa. Jadi kalau dikatakan anak Allah, ya tunjukkanlah cara hidup sebagai anak Allah. Unang biatong say marbadaya di hidup tetangga. Gampang-gampang emosi, sedikit-sedikit marah, marah kok sedikit, gitu ya kan. Iya jangan. Ya, jadi status kita itu setiap orang yang sudah percaya menerima Yesus, dia adalah Allah. Lalu kemudian implikasinya seperti yang saya katakan tadi, terakhir berjuanglah hidup sebagai anak Allah. Tunjukkan identitas kita ya sebagai anak Allah ya. Status kita tadi jelas, tapi kemudian praktek hidup kita jelas. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, kami yang baik. Pada sore hari ini kami diteguhkan, dikuatkan kembali oleh kebenaran firman-Mu, bahwa setiap kami yang telah menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan kami telah Engkau anugerahi otoritas, kuasa sebagai anak-anak-Mu, sebagai anak-anak Allah. Dan biarlah semua implikasi berhubungan dengan status kami sebagai anak Allah, sebagai orang percaya itu nyata di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami benar-benar menjadi kemuliaan bagi Tuhan kami. Tuhan bangga, senang dengan perubahan-perubahan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Bahkan tolonglah kami juga untuk semakin nyata melakukan pekerjaan-pekerjaan ajaib, perkara-perkara rohani yang besar dalam kehidupan kami, sebagai wujud nyata dari kuasa kami sebagai orang percaya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terpujilah Engkau Allah kami, dipermuliakanlah nama Tuhan kekal sampai selamanya. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin.